Apalagi di Jawa, kalau kita lihat Pak, ungkapan rakyat yang saya temui di Jawa Tengah mengatakan Pak Jokowi wis ora Jawani, sehingga kami tidak begitu mengkhawatirkan dari kepungan-kepungan yang ada. Di Kabupaten Bogor kami menghadapi 17 partai politik, di Jawa Tengah kami juga dikepung, di Jakarta menghadapi kepungan, di Jawa Timur, di Sumatera Utara demi menantu Bobi Nasution kami juga dikepung. Tetapi kekuatan kami adalah kekuatan rakyat. PDI Perjuangan tidak ada artinya dengan rakyat, tanpa dukungan dari rakyat. Nah karena itulah ya kami menyatu. Strategi utama adalah bergotong royong itu. Strategi utama justru fighting spirit itu bergelora ketika cara-cara yang tidak benar itu digunakan. Apalagi di Jawa, kalau kita lihat Pak, ungkapan rakyat yang saya temui di Jawa Tengah mengatakan Pak Jokowi wis ora Jawani. Itu suatu hal yang menunjukkan kesadaran terhadap nilai-nilai kultur tentang ojo dumeh, tentang jangan melupakan paugeran, ojo nguntal negoro, ngono ya ngono ning ojo ngono. Jadi begitu banyak falsafah, dan apalagi kalau dalam konteks wayang, yang ngeroyok itu kan biasanya dikategorikan sebagai Kurawa, Pak. Jadi strategi utama kami adalah menyatu dengan kekuatan rakyat itu sendiri. Itu yang paling penting saat ini, dan tentu saja dengan menampilkan suatu calon yang terbaik. Calon, kalau di Jawa Tengah Pak Andika itu tidak pernah punya rekam menilang rakyat, itu tidak punya. Jadi Pak Andika ini sosok yang punya integritas moral. Pak Hendi itu punya kemampuan di dalam merubah kota Semarang sehingga Semarang menjadi kebanggaan Jawa Tengah. Ini perpaduan yang sangat lengkap sebagai seorang pemimpin. Di Boyolali itu begitu mencekam laporan saudara Andi Wijayanto. Boyolali itu jauh lebih mencekam daripada saat Pilpres, karena juga ada kepentingan dari orang dekat dengan Pak Jokowi. Sehingga akhirnya jangan potong hak rakyat untuk menentukan pemimpin hanya karena keluarga. Maka PDI Perjuangan percaya pada kekuatan rakyat itu. Next. Selamat sore Mas Hasto. Sore, aduh. Kita berikan tepuk tangan, suaranya merdu sekali. Aduh. Habis takut di skip ditunjuk yang lain, jadi buru-buru. Ini Mas, tadi kan udah disampaikan strategi dan lain sebagainya lah, itu sudah. Tapi saya perlu ketegasannya Pak Sekjen nih terkait dengan Pak Jokowi. Kami menyatu dengan suara wartawan yang tadi dikatakan panik. Gitu. Dan Pak Prabowo itu seorang kesatria. Kami tahu persis tentang karakter beliau. Yang tidak satria itu yang di belakangnya itu, yang pakai baju putih pada saat konferensi pers itu. Jadi kalau Pak Prabowo satria, jadi itulah yang justru kita lihat. Nah, maka rakyat Indonesia ini sangat cerdas. Kemudian jangan sepelekan kecerdasan masyarakat Indonesia dengan berbagai falsafah tentang budi pekerti yang hidup. Maka Mas Pramono Anung misalnya, dia kan merespon itu sebagai hak demokratis dari Pak Jokowi untuk memberikan dukungan. Tetapi kemudian jangan sampai juga sebagaimana diungkapkan oleh bocor alus optimismenya karena dukungan partai coklat. Itulah yang harus kita hadapi agar proses demokrasi ini tidak tersandra oleh sesuatu kekuatan yang seharusnya melindungi rakyat, yang seharusnya menertibkan hukum. Maka mari kita kawal demokrasi agar tidak mati. Terima kasih. Ketahui bahwa presiden itu adalah pejabat negara. Itu sudah diatur di dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia. Jadi pengertian tentang pejabat negara itu adalah merupakan pimpinan dari lembaga eksekutif maupun kekuasaan legislatif dan kekuasaan kehakiman. Jadi pengertian tentang pejabat negara ini yang kami lihat bahwa di sini adalah presiden dan wakil presiden.
kalau mengacu kepada aturan di dalam Undang-Undang Pilkada, sudah sangat jelas di pasal 71, pejabat negara, pejabat daerah, dan lain-lainnya dilarang untuk memihak terhadap salah satu paslon. Tentunya kalau mengacu kepada Undang-Undang Pilkada, di sini kita melihat ada hal yang perlu dikoreksi oleh rekan-rekan Bawaslu. Tentunya putusannya seperti apa, kita sepenuhnya menyerahkan kepada Bawaslu yang nanti sore akan memutus terkait dengan video Presiden Prabowo kepada Saudara Lutfi. Karena mengingat bahwa proses kemarin itu beliau sudah menjadi presiden, dan ini menjadi koreksi untuk kita semua dalam rangka membangun demokrasi yang lebih baik lagi. Itu mungkin jawaban dari kami. Terima kasih. Ya, baik, Mahkamah Konstitusi. Silakan. Izin Mas Hasto, nama saya Nabila dari CNN Indonesia TV. Mungkin tadi banyak pertanyaan sudah ditanyakan oleh rekan-rekan lainnya. Mungkin pertanyaan saya singkat aja, Mas. Kalau saya mau dengar. Baik, terima kasih. Ibu Megawati Soekarno Putri sudah menyampaikan pesan beliau. Itu sangat penting di dalam menjaga peradaban Indonesia dan demokrasi kita. Karena legasi yang dibangun oleh Ibu Megawati Soekarno Putri sejak berhadapan dengan pemerintahan otoriter Orde Baru, dan juga legasi ketika menjaga konstitusi untuk menolak perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. Sehingga itu adalah pesan yang menjadi pegangan tentang pentingnya demokrasi itu. Di Jawa Tengah demokrasi menghadapi ancaman. Begitu banyak intimidasi yang memang dirancang tanpa bukti yang dilakukan, tapi semua bisa merasakan tentang keterlibatan partai coklat tersebut dengan sumber daya yang relatif tidak terbatas. Karena di Sumatera Utara, di Jawa Timur, Ibu Tri Risma hari ini misalnya begitu banyak pengusaha yang bermaksud bergotong royong kemudian ditelepon. Pak Edi Rahmayadi yang mencoba banyak bergotong royong karena ketegasan kepemimpinannya sebagai seorang infanteri sejati, prajurit TNI, itu juga dilarang. Bahkan mengeluarkan dana dari rekeningnya saja itu dihambat sedemikian rupa.